diminta mundur dari jabatannya karena diduga terlibat konflik kepentingan. Upaya KPK membongkar dugaan korupsi KTP elektronik di persidangan juga mulai menemui hambatan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Ketua KPK Agus Raharjo untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Fahri menilai Agus terlibat konflik kepentingan dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Karena saat proyek KTP elektronik dimulai penganggarannya pada 2010, Agus menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LKPP. Fahri menuding saat itu Agus sempat terlibat sejumlah pertemuan dengan pengusaha terkait proyek KTP elektronik. Ada indikasi dalam kasus ini adanya konflik kepentingan antara Agus Raharjo sebagai mantan Ketua Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kementerian Dalam Negeri, ya. Dan dalam hal ini kepentingan Agus Raharjo sangat nampak karena setelah audit BPK menyatakan kasus ini bersih, tetapi begitu Agus Raharjo menjadi Ketua KPK, lalu kasus ini dijadikan kasus korupsi, gitu. Sementara dalam keterangan yang kita dengar dari banyak pihak juga, Agus Raharjo punya kepentingan terhadap pengusaha. Dan Agus Raharjo termasuk membawa pengusaha ketemu mantan Mendagri Gamawan Fauzi. Tak hanya itu, Fahri Hamzah juga mengaku telah menggalang usulan hak angket anggota Dewan terhadap kasus KTP elektronik. Karena ia melihat ada sejumlah kejanggalan dalam pengungkapan kasus ini. Saya minta supaya pemerintah mendorong dan mendukung penggunaan hak angket bagi anggota DPR untuk menyelidiki kasus ini, karena toh ini kan tidak terkait dengan pemerintahan yang sekarang, tapi terkait pemerintahan yang lalu, ya. Oleh sebab itu saya akan meminta Pak Jokowi supaya istilahnya pemerintah juga mendorong penggunaan hak angket itu supaya ada banyak kejelasan yang bisa kita temukan, ya. Pertama tentang ini permainan tender, ya. Kedua tentang perencanaan anggaran, atau pertama tentang perencanaan anggaran, yang kedua tentang permainan tender, dan kong kali kong yang mungkin muncul dalam pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya DPR juga gencar menyosialisasikan revisi Undang-Undang KPK ke sejumlah universitas. Kegiatan ini dilakukan Badan Keahlian DPR tanpa diketahui Badan Legislasi DPR. Revisi Undang-Undang KPK juga tidak masuk dalam Prolegnas 2017. Rekan sejawat Fahri, Fadlizon mengatakan sosialisasi ini atas keinginan pimpinan DPR. Saya kira tidak ada, ya, nggak ada. Revisi Undang-Undang KPK itu adalah wacana yang memang ada tahun lalu. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa tahun lalu ada rencana revisi tersebut. Secara lisan ketika itu pemerintah juga menyetujuinya, dan di DPR juga sebagian menyetujui, namun pada akhirnya tidak ditindaklanjuti. Presiden menyampaikan ketika itu perlu ada sosialisasi dari revisi ini, karena revisi ini terkait beberapa hal yang memang perlu ada penyempurnaan ketika itu, yaitu soal masalah adanya Dewan Pengawas, penyidik, penyadapan, dan satu lagi ada 4 kalau tidak salah. Wacana revisi Undang-Undang KPK yang digulirkan DPR mau tak mau memunculkan polemik. Mengingat baru-baru ini DPR kembali dinobatkan sebagai lembaga negara paling korup dari hasil survei Global Corruption Barometer. Kita merekam pendapat, persepsi, pengalaman responden yang tersebar di 31 provinsi sebanyak 1.000 responden. Kita menanyakan kepada mereka dalam pendapat para responden ini siapa lembaga yang paling korup, gitu, dan datanya 54% responden menyatakan bahwa DPR adalah lembaga yang paling korup, begitu. Nah, ketika kami bertanya kembali kenapa
mempersepsikan DPR sebagai lembaga yang paling korup. Jawaban mereka adalah pertama, banyak terpapar dari media, baik itu media mainstream, televisi, koran maupun media sosial yang menyebutkan bahwa memang akhir-akhir ini memang sering terjadi kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR. Meskipun Fadlizon mempertanyakan metode dan hasil dari hasil survei itu. Menurut Fadli, DPR lebih sedikit menghabiskan uang negara dibanding lembaga negara lainnya. Pemerintah sebagai eksekutif juga dinilai Fadli lebih berpotensi untuk korup. Itu kan survei ya. Kalau dilihat dari porsi anggaran, DPR ini kan yang paling kecil sebetulnya menggunakan anggaran APBN, hanya 0,01 atau 0,02% dari total APBN. Jadi kalau mau memeriksa, ya periksalah pengguna anggaran yang terbanyak gitu loh. Kalau DPR itu kaitannya bukan penguasa atau pengguna anggaran gitu, itu kan melalui kesekjenan. Saya kira lebih banyak hal-hal yang rutin. Sementara porsi anggaran yang terbesar itu ada di eksekutif. Ya, jadi justru harusnya di dalam melihat itu persoalan itu seringkali ada di eksekutif. Bahwa ada di legislatif saya kira memang ada, di yudikatif juga demikian. Tapi porsi terbesar anggaran itu adanya di eksekutif. Jadi seharusnya lembaga seperti itu bisa menilai secara lebih mungkin transparan dan objektif gitu. Kegaduhan yang timbul akibat persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik memang sudah banyak diprediksi. Bukan hanya kegaduhan politik, tapi juga bisa merembet pada bidang hukum dan lainnya. Bahkan Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai bukan tak mungkin kriminalisasi KPK kembali terjadi. Menurut ICW, dukungan dari Presiden sangat penting untuk menghindari kriminalisasi demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. KPK konsisten aja untuk memenuhi dua alat bukti, sepanjang dua alat bukti bisa terpenuhi, dan apalagi ini modusnya kalau itu betul ya yang di dalam surat dakwaan untuk yang dua tersangka itu betul, saya kira suap kan. Kalau suap ya saya kira akan lebih mudah nanti KPK untuk proses daripada misalnya kita masuk ke konteks kerugian negaranya. Itu nanti biasanya akan ada pra peradilan gitu. Tapi kalau udah suap itu ya kemana-mana akan lebih mudah. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga mengutarakan pentingnya mengawal kasus korupsi KTP elektronik. Mahfud khawatir adanya upaya politik untuk menutupi kasus yang sedang diusut KPK lantaran banyak nama-nama politisi dan pejabat yang tersangkut. Saya khawatir nanti diarahkan ke hal-hal yang politis. Hal politis itu misalnya ditunda dulu penyelesaiannya sampai ada momentum politik tertentu yang dilewati. Yang kedua, hal politis itu bisa saja karena ini melibatkan banyak politik, partai politik, lalu mereka berkolaborasi atau kasarnya berkolusi untuk menghambat proses penyelidikan lebih lanjut. Presiden Joko Widodo sendiri meminta KPK untuk bersikap tegas dan jangan ragu untuk menuntaskan kasus ini. Menurut Presiden, proses hukum dugaan korupsi KTP elektronik juga ikut menghambat pelaksanaan program KTP elektronik di lapangan. Sebuah hal yang tak bisa dihindari karena ada 32 pejabat Kemendagri yang ikut dimintai keterangan oleh KPK. Dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini. Termasuk ada nama kabinet Bapak. Asas praduga tak bersalah. Serahkan ke KPK, udah kan? Ya. Karena ada masalah iktp ini sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu, resah melakukan sesuatu. Karena juga takut supaya diketahui. Kemendagri yang dipanggil ke KPK itu ada 32, bolak-balik itu. Jadi kalau ada masalah kekurangan belangko, masalah keterlambatan itu imbas dari problem iktp ini. Jadi ya kita mohon maaf. Dukungan terhadap KPK juga datang dari mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan Gerakan Anti Korupsi Kamis pekan lalu mendatangi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Mereka menyatakan dukungannya kepada KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi KTP elektronik hingga tuntas. Agus menyampaikan kepada pengunjuk rasa untuk tetap mengawal KPK agar tetap jujur dan amanah menangani kasus KTP elektronik. Di KPK, terima kasih atas dukungan Anda semua. KPK akan tetap terus berjuang untuk meminimalkan, menghilangkan korupsi di Indonesia. Jadi agenda yang Anda sampaikan kepada kami tetap akan memperjuangkannya dan tolong kami dikawal untuk tetap jujur, untuk tetap amanah. Khusus untuk iktp kita akan menyelesaikannya walaupun seperti yang disampaikan tadi ini bukan pekerjaan bukan lari sprinting tapi ini adalah lari maraton. Jadi kita harus selesaikan lari maraton itu. Mungkin cukup itu janji dari kami komitmen kami, tolong kami dikawal, tolong kami didukung untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Jalan terjal KPK mengungkap kasus KTP elektronik masih panjang karena ada puluhan nama besar yang diduga terlibat. KPK harus punya amunisi yang kuat untuk menghadapi serangan yang mungkin muncul. Apalagi jika serangan itu dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak.